Selamat pagi, apa kabar viewers? Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Nana Krit Official. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Dewi Motik yang sangat kondang. Wah, pengusaha hebat. Mungkin banyak sekali yang akan kita gali dari pengalaman hidup beliau yang sudah makan asam garam di dunia ini, yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk para generasi muda. Kita mulai ya, Bu Dewi apa kabar? Baik, Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diterima di kediaman Ibu yang indah ini dan juga diberi kesempatan untuk ngobrol dengan Ibu Dewi yang sudah banyak sekali pengalamannya sejak dulu sampai sekarang yang mungkin kita bisa ambil hikmahnya dari pengalaman Ibu. Dan Bu Dewi mungkin dari muda apa saja yang sudah selain tari menari, pencak silat, apalagi yang mungkin Ibu pernah ikut lomba, terus bisa menjadi pragawati, itu bagaimana cerita? Saya bersyukur bahwa umpamanya saya dari kecil kan ayah tuh ngajarin saya belajar ba'aba, ba'ibi gitu, bi'ibi, bibi segala macam. Jadi saya diajari sama saya, lihat ayah saya begitu sibuknya luar biasa. Ibu saya begitu sibuknya luar biasa. Tapi perhatian kepada anaknya yang 8 orang itu nggak pernah kurang. Jadi saya lihat bahwa nggak ada alasan sibuk kayak apa. Ayah saya ingat sekali kalau udah mau terima tamu tuh, tamunya jadi kayak ini ada kaca di luar, dia bilang sebentar ya saya selesai dulu, anak saya masih akan baca dulu. Jadi di situ saya bayangin ayah bisa memberikan kata-kata kepada tamu, tunggu sebentar saya selesaikan dulu, anak saya hari ini mesti selesai bacanya gitu ya. Jadi di situ saya merasa kalau ayah aja yang kaya raya yang begitu sibuk masih ada perhatian pada anaknya, masa saya sebagai perempuan karir woman kok agak benar kagak bisa didik anak gitu loh. Jadi saya di situ merasa bahwa emang sebaiknya jangan kelewat banyak ngomong tapi contoh. Iya, implementasi di lapangan itu saya ingat sekali. Betul. Ibu Dewi kan banyak pengalaman hidup dalam kehidupan ini. Saya dengar ya Ibu pernah jadi model, jadi pengusaha, jadi ketua organisasi. Mungkin bisa diceritakan juga bagaimana tuh mulainya, umur berapa, kok boleh sama Bapak jadi pragawati? Kan zaman dulu sepertinya agak tabu tuh untuk keluarga-keluarga di Indonesia ya. Jadi saya gini, naik atas panggung. Saya tuh bingung, saya juga bersyukur pada ayah saya dan ibu saya. Begitu ketat, kita mesti sembahyang 5 waktu, mesti ngaji, mesti segala macam. Tapi satu, kehidupan dunia, ayah tuh percayakan pada kita. Contoh yang sederhana, saya umur 9 tahun, saya mulai baca Quran karena ayah selalu mengharapkan anak-anaknya baca berita dari kecil. Jadi Quran Indonesia Raya, Quran Kengpo, Star Weekly, itu semua orang kuno tahu itu adalah baca-bacaan koran-koran yang bagus dan berpedoman Nusantara, itu taruh di atas meja, kita boleh baca. Habis 9 tahun udah baca Quran? Udah baca Quran, saya udah tahu jadi apa. Jadi wawasannya udah luas. Oh ini, jadi makanya suka-suka, kok kamu tahu sih? Loh, saya kan baca dari dulu kecil, orang umpamanya Yugoslavia, Cekoslavia gitu kan beda tuh. Yugoslavia itu Presiden Tito gitu lah. Istrinya Ivana, saya baca semua. Atau Sirikit, segala Raja Bumbil Adudet segala macam itu kan. Karena pengetahuan umum itu dididik sama orang saya dari dulu untuk membaca. Karena saya percaya dalam Al-Quran juga guru ngaji saya selalu mengatakan Iqra ya Muhammad, baca. Nah maksudnya baca tuh, itu bukan baca biasa. Jadi bahasa itu mendalami apa yang kamu ngomong. Kalau kamu bicara tentang Paris, ada apa di Paris gitu loh. Kalau ngomong Jogja, ada apa di Jogja? Membaca situasi. Papua, apa ada Papua? Kenapa dari dulu namanya Irian Jaya? Kenapa dirubah jadi Papua? Jadi saya selalu membaca itu kenapa. Ya, pagi hari ini aja saya udah tahu apa yang kejadian, baca habis main subuh, langsung lihat TV koran sebentar, 1 jam udah tahu kira-kira ditanya apa, ada orang yang ijazahnya palsu, nggak ngerti bahwa itu kejahatan. Jadi kayak gitu-gitu tuh saya pikir ya Allah Tuhan gitu ya, luasnya ya, dan begitu ini pengetahuan kalau kita mau belajar pengetahuan. Nah itu yang saya bersyukur dari kecil saya diajarin ikut lomba apapun, dia kompetisi. Jadi apa artinya kalah, apa artinya menang,
apa Iya. artinya Fairness ya, jadi fairness, fair play ya. fair play segala Iya. macam gitu. Jadi saya nggak pernah ribut ya. Oh begitu. Ya udah alhamdulillah. Nah sekarang ini kan saya menghadapi keadaan dunia seperti ini, saya bisa berpikir banyak. Contoh yang sederhana. Waktu saya mendirikan IWAPI bersama kakak saya pulang dari kantor di Jalan Kerekot, saya ingat sekali. Terus kakak saya, Profesor Kamal Motik Gafur, dia mengatakan pada saya gini, Wi kita buat IWAPI yuk, apa itu? Kata kita buat gini yuk. Itu tahun berapa Bu mulai? Tahun saya ingat sekali tahun 75. Oh, Saya belum menikah, saya baru pulang dari Amerika tahun 75. umurnya masih 24 masuk 25. Saya ingat sekali 25. Jadi saya terus langsung siapa kita? Terus sederhana aja gini aja yang malah ambil aja anggaran dasar sama Kadir, ada HIPMI, kita ganti-ganti aja jadi wanita. Kan jadi Cepat itu saya bilang cerdik, orang tuh kerja harus cerdik, Smart, jangan bodoh gitu. Betul. Jadi smart itu cerdik dan tidak curang. Bukan Iya. tidak, saya nggak suka sama orang curang, saya Iya. nggak suka sama orang yang nggak benar. Iya. Kan jadi ambil ini udah anggaran kita perbaiki, kita masukin, jadi sebentar udah terjadi. Kami panggil teman-teman, jadi kita berdua langsung kita panggil teman-teman, kita lihat kita ambil notaris, kebetulan ada teman kami notaris Ibu Imas, dan kita langsung selesai jadinya, langsung kita ngedaftar. Jadi itu saya bilang, jadi satu contoh bahwa kerja itu harus cerdik, bukan kerja capek boleh harus kerja cepat dan cerdik. cerdik ya. Kecapean itu berkurang, makanya sekarang saya umur begini udah 17 tahun ya. 71 ditukar ya sama 17 tahun. Saya menikmati karena saya Tapi semangatnya masih seperti 17 tahun. Betul. Makanya saya kenapa kita cerdik cepat, nggak usah jauh-jauh. Nana, WhatsApp saya langsung saya angkat kan. Iya. Karena saya pikir orang kalau perlu sama saya pasti ngomong. Dan kalau kita nggak mampu, bilang kita nggak mampu. Jangan buat orang menunggu. Itu saya bersyukur karena saya dibalas sama Tuhan. Kalau saya ada apa-apa juga orang tidak buat saya menunggu. Iya, cepat Saya ya, Bu. cepat. Kenapa? Kita berbuat tadi apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Iya. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi saya ngerasa sekali orang kenapa begitu? Nah, dia dari dulu sombong sih, gimana? Orang mau memperhatikan dia sendiri tidak pernah menuai kebaikan. Kalau kita menabur kebaikan pasti menuai kebaikan. Betul sekali. Bu Dewi, bagaimana tuh pada saat membuat IWAPI di umur 25, hebat. Mungkin umur 25 orang masih mau banyak yang masih mau main-main. Tapi Bu Dewi udah serius bikin Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Wah, itu hebat sekali. Bagaimana merekrut anggota saat itu, Bu Dewi? Membesarkan kita nggak usah IWAPI. pusing-pusing. Indonesia loh Saya akhirnya. langsungnya gini aja. Yang penting niatan baik. Itu Oke. pasti kalau kita niatan baik, karena saya pikir maaf ya, Nah, saya harus cerita sama Nana dari dulu. Saya pengagum Nabi Muhammad SAW sebagai laki-lakinya, yang perempuan itu adalah Siti Hadijah. Ya. Siti Hadijah itu adalah pengusaha. Saya tahu benar kalau pengusaha itu kita tangan di atas. Karena apa? Kita yang punya uang, kita punya kemampuan, kita bisa memanage, bisa segala macam. Makanya saya pelajari itu siapa Siti Hadijah, siapa Nabi Muhammad, itu adalah semua mereka adalah pengusaha yang sangat bagus Yang sebelumnya. sukses ya. Seperti juga yang mengatakan saya pengusaha, sebetulnya saya adalah social entrepreneur. Saya lebih banyak mendapatkan uang untuk bersosial, karena saya pikir maaf ya, apalagi sekarang umur 71, mana mungkin saya makin 3 kali. Iya. Saya masuk rumah sakit udah Iya. saya mesti 2 kali, Iya. makanan itu udah paling Berkurang. banyak berkurang, Iya. karena kalau kita mampu beli makanan paling enak di dunia cuma bisa dilihatin, nggak bisa dimakan, karena Betul. nggak mungkin saya sehat kalau nggak saya mesti masuk rumah sakit. Jadi di situ contoh bahwa untuk apa ya kemaruk, orang punya begini-gini kemaruk. Saya lihat semua teman-teman saya kebetulan yang mana katanya 10 naga segala macam, kebetulan saya adalah salah satu perempuan yang mengikuti delegasi pertama ice breaking ke Cina tahun 1985. Jadi satu-satunya dari 100 pengusaha yang ke sana, waktu itu kita masih musuhan sama China setelah Pak Soeharto merasa bahwa mereka itu Orde Lama dipengaruhi oleh komunis. Iya. Nah, jadi itu saya ikut sana ke sana tahun 85. Itu judul acaranya Bu. 100 pengusaha Kadin mengadakan peninjauan ke Cina. Oh, Kita diterima langsung sama ketua partai, sama Perdana Menteri, yang shopping, bertemu semua kita. Singronji, kita ketemu semua. Di situ saya lihat bahwa ya Allah Tuhan, saya bilang itu angka hebatnya negara ini besar banget. Terus saya pulang balik sampai saya sekarang sampai 13 kali. Saya terakhir tahun lalu ke Mongolia. Jadi saya lihat bahwa orang yang bukan pengagum Cina, saya pengagum Nabi Muhammad SAW. Tapi saya lihat cara orang bekerja itu
yang tadi komitmen. Iya. Kalau salah is salah, kalau benar is benar, dan yang tadi kalau udah janji kerjain gitu, all out gitu. Sebab Iya. sebetulnya Islam, karena kebetulan saya agama Islam dan saya berusaha mendalami dan melaksanakan, itu komitmen, itu kalau janji itu janji, Iya. gitu ya. Udah kerjain, Iya, kerjain. enggak gitu Nggak, ya. ya, Jangan. tapi satu, dan nggak usah pikir, kita ya maaf ya, nah saya selalu pegangan saya, berbisnis sama Allah, jangan hitung-hitungan. Oh, Yang paling punya pikiran bagus, nanti Tuhan akan memberikan rezeki untuk menyelesaikan semua tugas kita. Jadi saya rasakan sekali berapa kali sampai yang waktu-waktu ngediriin gedung IWAPI. Gedung IWAPI udah tanahnya dapat dari Pak Ali Sadikin waktu itu. Oh, hibah ya. Iya, hibah dari saya. Kita ngadep Pak Ali, saya ngadep, saya bener, saya ngadep. Terus totonya nggak punya, ya tahu aja. Ibu saya baru dapat kontrakan rumah Jalan Tengku Umar. Saya bilang, mah boleh nggak uangnya untuk saya ngebangun Pinjem IWAPI? Minta dong sama ibu. Ya ampun, hebat banget. Waktu itu ya, tahun berapa ya? Sebelum tahun 80 deh. Terus udah dikasih sama ibu 100 juta. Untuk bangun gedung itu. 100 juta. Tapi kan itu untuk bangun tuh gedung waktu itu 750 juta. Ya udah kita ngadep lah ke beberapa orang, nggak minta tolong bisa banget. Donatur dapat. Saya buat malam sosial Putri Ayu, pemilihan Putri Ayu, dapat seluruh masuk sana, bangun jadi gedung IWAPI itu yang saya bilang. Jadi walaupun nggak ada uang, kalau kita niatan baik, Tuhan kasih jalan untuk cari uangnya gimana. Iya. Saya ngerasa sekali. Hebat memang, begitu ya Bu. Apa tabur tua itu betul ya? Tabur tua itu kita tanam, itu yang kita. Sampai sekarang coba bayangin, nah saya sekarang saya bilang umur 17, kamu bisa bayangin nggak dari pandemi corona tanggal 15 Maret sampai hari ini, kamu lagi yang membantu saya? Ada nggak dia masak? Mungkin 3 kali selama 6 bulan masak. Jadi selainnya semua dikirim sama saya karena kan saya pendiri Ikatan Ahli Boga Indonesia. Saya penasihat di Asosiasi Pengusaha Catering Indonesia. Saya menjadi pendiri IWAPI segala macam. Jadi seluruh teman-teman dari dulu yang saya bantu, Bu, ada di rumah nggak? Ada. Ntar ya kita kirimin ya. Kayak adem ayam, bawa berek itu apalagi udah itu kayak sahabat saya segitu. Saya tiap hari mengalir ya. Nggak pernah masak. Sekarang juga kalau mau masak kamu minta aja ada makanan apa pasti tinggal buka cetak panas semua. Ada semua. Itu saya rasakan bahwa itu hasil kebaikan Ibu Dewi yang bukan Allah. Itu satu contoh bahwa jangan takut dan jangan berhitung rugi kalau bisnis sama Tuhan. Iya. Pasti untungnya. Iya. 700 kali loh. Iya betul. Iya saya suka dengar itu betul. Jadi saya terus suka. Aduh gimana nih gini kemarin juga kalau gimana kita ada orang daerah paling miskin di daerah Tanjung Priok sangat busuk ya, sangat kumuh ya. Iya. Bu, tolong dong kita pengen sekali ada tempat untuk bertukar pikiran, berdiskusi tentang Al-Quran, membaca Al-Quran bersama, tapi nggak punya musola. Tadi jalan segini sempit begini beda musola. Iya. Tapi dia punya mau hibahkan tanahnya kecil itu untuk dibuat musola. Tapi dia punya yang ngebangun. Insya Allah ada aja tuh yang bantu. Ini saya lagi proses, Mbak. Jadi saya mau bantu. Itu yang saya bilang bahwa kalau kita ada niatan pasti ada jalan. Iya. Sekarang ini insya Allah tadi selesai, masih kurang 150, kurang. Insya Allah saya akan kita bantu. Dan semua orang bilang, ibu udah tadi begitu banyak, kami usahakan juga. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi memang jangan kita pelit sama kebaikan. Iya. Itu urusan kebaikan. Dan apa tadi Bu, jangan sombong. Jangan sombong. Itu yang saya bilang, ya Allah ya Tuhanku. Ada orang baru jadi nyonya gubernur gak mau negur teman. Allahu Akbar, saya bilang, dia gila kali. Masa jadi istri pada jabatan hanya berapa? 5 tahun ya Bu. Istri gubernur kok sombong amat. Sudah gak ada satupun teman yang saya kasihan ya orang, kasihan dia nggak tahu apa namanya artinya titipan dan pinjaman. Iya, itu kan amanah yang hanya sebentar. Betul. Anda sendiri aja, boleh WhatsApp saya, Bu, lagi ngapain? Ya udah saya lagi ngapain apa Iya. Jadi untuk apa sombong? Kalau kita nggak bisa ya nggak bisa. Iya. Nah, kayak hari ini kan semestinya acara saya gini-gini di cancel ya udah. Nah masuk Alhamdulillah rezeki saya ya. Bisa ngomong. Ini yang mana nih? Nah ini yang Senin aja juga. Oh ya udah lain oke oleh. Ibu Dewi, saya dengar pernah jadi ratu kecantikan, pernah jadi segala macam top model. Apa coba Bu diceritakan awalnya tuh bagaimana sampai berapa kali kejuaraan dan
Juara Karena apa tahu saja? sendiri kan dulu kan Women International Club. Iya. Ibu saya pengurus dan aktivis di International Club itu Women International Club di Jalan Iman Bonjol. Oh Kan iya. dekat rumah. Iya. Jadi saya suka di sana minta tolong jagain buku tamu kan begitu ya. Iya. Nah, satu waktu dia bilang, kenapa teman-teman? Anak kamu aja yang jalan, jadi kita nggak usah bayar Pragawatinya. Saya ingat benar. Iya. Ya udah, jadilah aku. Waktu itu ada desainer Peter C, ada yang namanya desainer Elsa, ada namanya si apa namanya Non Kamilarang. banyak lah Iya, pokoknya yang seluruhnya. senior itu ya. Udahlah, akulah jadi Pragawati, nggak bayar kan? Iya. Itu tahun berapa ya, Bu Tahun Dewi? 75. Oke, masih umur. Bukan tahun 68. Ya Tahun 68, ampun. tahun 68. Itu umur berapa ya? Nah, masuk 17, 17 untuk 18. Oke, wah Tahun lagi 68, tahun lagi 68. mekar-mekarnya. Tahun 68 saya gitu. Nah, itu saya jadi Pragawati tahun 68 di Tiara Room, Pancaniaga, yang paling top waktu itu gedung Pancaniaga, Jalan Keramat Raya. Oke. Ya udah saya di situ. Habis gitu jadi semua pada ngajakin saya jadi Pragawati. Jadi Terus itu tahun 75 ya. Tahun 68. 68. Nah, habis itu jadi terus saya terkenal sebagai Pragawati di Pekan Raya, di mana-mana. Ya, Bu Dewi dulu kurus sekali saya lihat Kurus fotonya. banget ya. Aduh, segini. Udah gitu terus. Nah, terus ada Nona Jakarta suruh ikut. Menang, salah satu pemenangnya. Oke. Begitu menang lagi di Ratu Jakarta Fair. Wah. Habis gitu top order terus saya dipakai di mana-mana. Jadi Pragawati di mana-mana. Saya waktu itu maaf ngomong saya nggak perlu lagi ini uang saku dari orang tua saya banyak sekali tahun. Karena saingan waktu itu nggak ada sampai saat ini kan jarang sekali dulu ya. Yang cantik, yang tinggi, yang langsing, yang itu yang berani gitu. Iya. Jadi saya bersyukur dari tahun 68 sampai ya, saya udah cari uang sendiri, dapat uang sendiri jadi dari saya sendiri catwalk model jadi gitu. bayangin uang saku dari orang tua jalan Dari semua jalan mobil dikasih mobil sama orang tua dikasih tapi tetap aku punya uang sendiri. Iya. Itu terus tahun 74 pulang dari Amerika, saya sekolah di Amerika dari tahun berapa sampai 73 72 saya langsung ambil lagi sekolahan, balik kembali sekolah dan saya ikut Top Model of the Year, saya menang Top Model of the Year waktu itu tahun sama Ibu Non Kabilarang tahun 74. Oh, udah Top Model of the Year. Hebat. Terus saya ikut bukan pemilihan, dipilih the best dress apa segala macam begitu. Alhamdulillah kita bersyukur. Hebat. Dulu Bu Dewi itu angkatannya siapa ya zaman-zaman itu? Saya di bawah setahun dari Yani Sakri, di bawah 2 tahun 3 tahun sama Titika Darsi. Saya di atas 2 tahun dari Sukamto. Oh, Mbak ini ya. Sukamto. Terus tapi saya setahun di bawah Yani Sakri. Saya Atta Dubia juga setahun di bawah saya. Tapi jadi saya ada. Kalau Sumi Hakim di atas saya 8 tahun. Oh gitu. Lima Melati 12 tahun. Oh iya. Waduh itu hebatnya Tapi kita nama-nama yang kalau dulu itu nggak ada tuh kita geng. Iya ya. Geng itu bersatu. Kompak gitu ya Bu ya. Deket segala macam bercanda, gangguan sampai sekarang masih telepon-teleponan sama Sumi Hakim, sama Lima Melati. Oh gitu ya. Masih kalau Titika Darsi Menani udah meninggal ya. Iya. Tapi kalau ketemu Retna Dunila, kita akrab gitu, alhamdulillah. Bu Dewi mungkin juga saya dengar, Bu Dewi itu banyak pengalaman dengan IWAPI, dengan organisasi lain, mungkin pernah ke PBB dan sebagainya, itu bisa diceritakan Bu. Apa saja mungkin banyak yang pengen dengar nih pengalaman Bu Dewi selama mengikuti acara-acara di tingkat dunia. Saya bersyukur lah banyak sekali. Saya kan pendiri International Federation of Women Entrepreneurs, headquarternya di New Delhi. Dan itu yang membuat saya selalu memberikan ceramah di dunia internasional, mau di New York, mau di Beijing, mau di Paris, mau di Abu Dhabi, mau di Turki, sebutlah kota-kota besar. India apalagi kalau Beijing sama maksud saya China sama New Delhi sama Bombay itu saya selalu di Agra. Karena ya itu tempatnya international conference dari zaman dulu sampai sekarang ini mungkin udah berubah ya. Tapi saya ikut Singapura sekarang. Satu, saya tidak pernah menolak kalau untuk membawa nama negara Indonesia. Yang paling penting kita atur dulu
waktunya kapan, gimana Oh, gimana. iya. Jadi sehingga bisa masuk gitu loh saya. Jadi Iya, saya iya. selalu begitu. Jadi saya bersyukur juga karena saya sekolah di Amerika di Florida International University, and the first alumni itu adalah universitas di bawahnya United Nations PBB. Jadi pertama Oh, kali tahun 75, oke. enggak, tahun 70, 1970 itu UTA, Sekjen Oh, PBB yang orang Burma itu iya. membuka meresmikan salah satu kampus terbesar di Tamiya di Miami Mmm, dari Florida International University. Nah, itu saya first alumni-nya. Saya ambil seni rupa di situ dan saya merasakan bahwa bagaimana kita sekolah di Amerika dan tapi sebelumnya juga saya sekolah di Border Fashion College tentang seni rupa ya, fine art. Jadi saya bersyukur. Nah, sebetulnya saya kan pengen sekolah di ITB. Saya bisa diterima waktu itu. seni Tapi rupa juga ya? saya Oke. ITB. Tapi pacar saya pada saat itu suami saya yang 9 tahun gue pacarin Lama itu ya? cemburu, kamu ngapain kamu di CB entar Tapi ya udah makanya saya sekolah ke Amerika jadi sambil di Amerika sendiri rupanya. oke. Tapi Bu Dewi dengan lulusan seni rupa dari, luar negeri dan sebagainya itu, apakah terpakai ilmunya untuk Sangat. oh iya? Saya ketua pelukis 100 pelukis Indonesia, saya buat pameran berapa kali waktu 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, saya buat di Pekanraya Jakarta besar-besaran itu 100 pelukis bersatu menjual 5 lukisan, jadi kurang lebih 500 lukisan yang dibuka pada saat itu sama Ibu Negara, Ibu Tien Soeharto. Dan Allahu Akbar, percaya nggak? Nah itu karena kita punya network banyak, 500-nya habis semua. Karena apa? Kebetulan pada tahun-tahun itu lagi bangun gedung banyak kan? Iya, Saya iya. kenal baik sama beberapa pengusaha. Saya kan waktu saya 5 kali periode, 5 kali 4 kali saya ada satu-satunya perempuan waktu ketua umum kadinnya perempuan. Oh, Yang lainnya belum, waktu iya, belum ada, iya, boleh iya, baru iya. ada minister yang lainnya. Nah waktu itu saya kan semua teman saya, lo mau baik nggak mau gue, tolong dong lu datangi ke sana lu borongi. Jadi saya itu waktu penutupan hari terakhir saya undang semua teman-teman saya di orang semua karena gedungnya mereka mau isi pelukisan. Iya ya, Jadi untuk kan dipasang di sederhana kan, jadi perluasan kan mereka perlu dekorasi waktu itu. Jadi hal pelukisnya sederhana. seneng dong semuanya Jadi laku. win-win solution karena si pelukisnya kebeli lukisannya, si pengusaha punya dekorasi untuk gedungnya. Iya. Itu saya ingat nggak pernah lupa. Tuh belum pernah ada lukisan 500, nggak ada yang nggak laku, sold out. Bikin lagi dong nih 75 tahun Indonesia merdeka nih harus bikin lagi. Jadi itu satu contoh saya bisa ngumpul semua hal yang sederhana, tetapi sesuatu yang Bermanfaat ya, nyata dan bermanfaat Ya ya. saya bilang sama pelukisnya, jangan lu jual mahal-mahal dong, lu mau laku nggak? Jadi yang penting kita udah bisa kebayar kanvas, udah harga kita Cat-catnya, detailnya, iya. semua udah pokoknya kan bisa ngulang lagi, Iya, ngerti nggak? Daripada kamu pulang nggak ada yang laku. Betul, betul, betul. Jadi saya kombinasi antara budaya, seni dan Pengusaha, jiwa dunia usaha. pengusaha. Gitu loh saya bilang. Pemuda ini paling piawai kalau tidak gitu. Sayang dong kanvasnya. Tuh kesimpan tuh bulog loh di gudang kamu. Iya. Tapi kalau ya sekarang berapa? Tapi jangan rugi dah. Si pengusaha juga ya deh gini-gini, oke. Oh ya, harga temen lah. Harga temen. Jadi itu saya bersyukur nggak pernah lupa tuh 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ya 50 tahun Tahun, Indonesia. iya. Jadi 25 tahun yang lalu ya. Nah, jadi itu satu contoh bahwa jangan jahat sama orang, selalu niatan baik, selalu ada. Dan dilancarkan sama Allah ya. Sampai sekarang kamu lihat sih kan kemarin saya 5.000 ini kan bantuan CEO Oh, Indonesia, saya kirim fotonya. coba Bu diceritakan juga kepada para viewer ini. Biasa sederhana sekali kan kita 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian saya asosiasi pengusaha catering Indonesia, saya sebagai penasihatnya ketua umumnya Ayu Mulyadi, ketua umum Jawa Barat ada Ibu Michelle. Iya. Mereka telepon mas saya, Ibu gimana 75.000, kita kumpulinnya 75 tahun, mereka 75.000 kita minta bantuan. Kalau 50 kan nggak berat, Iya. cuma Iya. berapa orang kan, jadi semuanya jadi sudah. Udah jadi kita jangan berarti orang yang kaya Oke. cateringnya masih jalan, ayo dong sponsor lebih banyak. Iya. Jadi kita tutup 75.000 3 hari kebagi sama kaum duafa. Oh, Jadi kan di seluruh Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Oh, Barat, Jawa Barat. hebat. Bersama Ibu Kamil.
Oh, Ibu Bu Ridwan Ridwan Kamil. Kamil ya, Nah, Ibu bakal istri Ibu Ridwan gubernur. Kamil. Jadi kayak gitu-gitu sederhana karena nggak ada yang berat kalau bersama-sama. Nah, kata-kata gotong royong itu Betul, atau betul. kata-kata hablum minallah hablum minanas, kita berdoa sama Tuhan dan membantu sesama Manusia manusia, ya. Ya. dan kita manusia itu yang terbaik adalah yang berguna untuk banyak orang. Jadi saya misalnya udah ketutup. Terus kemarin yang tadi dari CEO Indonesia yang ketua sama Ica Suherman juga begitu. Yuk kita buat 75 apa kita bantu kaum doa. Ya udah dapat ya. ber 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 bertrek udah semua orang nyumbangkan, tapi nggak nih sekarang satu perusahaan besar yang mau saya bantu semua. Langsung Nah, satu ini karena dia langsung. sukses. Jadi satu sederhana bahwa atas nama si Indonesia bisa kemarin. Jadi itu hal-hal yang menurut saya, nah jadi orang tuh jangan hitung-hitungan, yang penting apa bisa tenaga kita nggak punya uang, pengetahuan kita kasih, kalau nggak punya tenaga apa aja yang kita bisa bantu, ada uang. Iya, iya, betul sekali. Bu Dewi ini juga, kan Bu Dewi ini jadi ketua umum organisasi macam-macam. Apa saja, Bu? Banyak sekali nih saya dengar. Banyak banget, apa ya, banyak banget ya. Koani, Ya pernah, terus ke IWAPI udah pasti. Waktu IWAPI saya umur 30 tahun, karena 5 tahun dipegang sama kakak saya, Profesor Motik. Iya. Terus saya jadi penggantinya, bukan gara-gara saya adiknya, karena saya mampu. Di situ Iya. kan pertandingan apa Dengan Munas ya. Munas Iya, tetap ya, biarpun kakak adik harus tetap Munas. Jadi itu satu contoh bahwa do apapun juga dengan serius, dalam iman dan takwa, doa dulu sama Tuhan, dan yang paling penting kalau kita diridhoi sama Tuhan pasti jadi. Do your best and let God do the rest. Iya. Do your best. Tadi apa Bu? Koani, IWAPI, IFB, International Foundation for Entrepreneurs. Oke. Terus saya Ikatan Ahli Boga Indonesia, kemudian dari apa namanya Ikatan Ilmu Kesejahteraan Keluarga. Terus ada lagi saya lupa deh. Belum di Kadin. Ya kan itu saya bersyukur. Saya di Kadin itu saya bersyukur banget bahwa bapak-bapak itu baik-baik, ngebantu, sayang, dan saya ngerasain sekali kalau itulah kita, maaf ya, kalau kita kasih lihat kita agar kita bukan yang bisa dipermainkan, bukan perempuan yang gampangan, mereka hormat setengah mati. Saya merasakan sekali bahwa kenangan mandi saya di Kadin dari semua ketua umum, dari zamannya Pak Sukamdani, zamannya Kini, zamannya Suwoto Sikandar, zamannya Bang Iqbal Bakri, zamannya Salim Al-Janggi, zamannya Hidayat. Saya merasa sekali, saya bersyukur sekali, saya sebagai pengurus inti Kadin, saya baik sekali. Apalagi Iqbal Bakri juga baik. Enggak, semuanya baiknya, ya Hidayat juga baik semuanya. Iya. Jadi mereka sangat membantu ya. Pak Sukamdani apalagi selalu didik saya bagus, Pak Sultan juga bagus, Hidayat juga bagus, ya semuanya kayak sekarang kan. Waktu Mas Gembong, terus sekarang sampai sekarang ini kan sekarang zamannya sekarang Rosan, saya masih jadi Dewan Pakar kan, dan pakar di Kadin. Iya. Memang sangat diperlukan nasihatnya. Jadi saya terus-terusan aja. Nggak berhenti. Dewan Pertimbangan itu zamannya sebelumnya Rosan kan, itu zamannya Pak Hidayat. Iya. Nama ini Adi. Oh, Adi Mas Gembong, Suryo Sulisto, Mas Adi Tahen. Iya. Bersyukur, jadi saya bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa bahwa kalau saya nggak sehat, kalau saya nggak punya pemikiran, kalau saya nggak punya kemampuan kan nggak mungkin dipilih. Betul. Pasti kan ini ya sesuai dengan kapasitasnya. Bu Dewi, apalagi ya yang mungkin usahanya Bu Dewi sendiri di bidang apa sih? Ya begini, saya tuh mulai bidang usaha waktu saya masih SMP. Saya waktu SMP saya jualan sepatu, kemudian saya jualan makanan, karena ibu saya suka masak di rumah. Jadi saya suka ikut-ikutan, dan waktu itu roti nggak ada roti kecuali Ten Ekstron sama Low ya. Waktu dikit sekali yang roti bagus. Jadi ibu saya pulang dari pertemuan Lubang International Club suka bawa resep, dia masak. Jadi saya masak kue segala macamnya. Walaupun orang tua saya kayak, saya bersyukur sekali, ayah saya tuh nggak marah kalau saya mau jualan. Iya, jadi dijualnya ke siapa? Jadi kan kalau ibu saya masih kecil, saya masih SMP. Jadi kan saya masak tuh kalau besok ada itu, saya buat ya fruit cake ya, segala macam. Karena kan kalau yang fruit cake yang mahal-mahal yang impor dari Amerika
ibu saya beli di kedutaan, ada toko di kedutaan itu. Oh, Saya oke. beli yang apa aja adanya, ada kismis, kurma, buku topel kecil jadi orang ibu kacang bongat, saya pakai mentega, pokoknya Iya. apa aja dibuat kacang biasa. Bu Dewi itu udah Ya, kreatif ya sejak jadi saya muda. lihat jadi ibu saya yang mahalan, aku yang murahan, tapi rasanya sama, Iya. enak gitu. Jadi Dijualnya ya enggak? jualnya kalau ibu saya ada pengajian, ada teman-teman apa namanya arisan, ada Iya. ibu saya kan open house juga rumahnya. Iya. Jadi saya sok kalau udah saya cepat pulang dari sekolah SMP 1 SMA. Jam 12 sudah di rumah. Nah, saya duduk di depan itu kayak ini wali saya cobain dan ini enak bener. Nah, ini di mana ordernya? Aduh, hebat banget. Itu SMP kelas berapa? Saya dikasih gak? Ya ampun. Ya ampun. Jiwa Wah, ini pengusahanya emang udah dari dulu. Itu saya senangnya. Oh iya, iya. Kan orang-orang marah, ngomongin ibu kamu Iya, dikasih iya, aja. Saya nggak apa-apa, ini halal kok. Anda mau order satu loyangnya 5.000 karena saya ingat itu 2.500. Oh, jadi untungnya 100%. 100%. Terus ya saya nggak lupa selama udah dapat order. Saya bagi sama pembantu saya. Oh iya, iya, Padahal iya. buktinya curang, aku nggak belanja, aku tinggal beli 5.000 saya tepungnya, bisnisnya, semua aja. Ada Aduh, hitung, hebat, hebat. untuk saya kasih. Oh. Itu saya. Nah, tapi suatu SMA, saya orang belum punya waktu itu, belum ada ibu angkat, bapak angkat. Iya. Saya udah jadi ibu angkat untuk tukang sepatu di sekarang ini seberangnya BNI. BNI. Kan itu sebelah kiri ini kan ada yang Citibank. Iya. Nah, pojok itu tuh kampung paling kumuh banget. Oke. Saya kenal tukang sepatu di situ. Iya, iya. Jadi sepatu-sepatu saya dibuat sama dia gaya-gaya. Iya. Kakak saya waktu itu sekolah di Amerika, sering beli majalah Seventeen Iya. buat tinggal bongkar. Bikin ini. Buat ini. Kalau pakai kan sepatu dia sepatu lu keren amat. Oh, 5.000. Ingat sekali 5.000. Dulu tuh kalau 5.000 sekarang berapa ya Bu Dewi ya? Ya, kalau sekarang ya bapak paman mungkin 250.000 ya. Oh iya, iya. Bang itu 5.000. Nah, karena saya ingat saya bayar kasih dan saya memberikan modal. Jadi dia tidak akan rugi. Aku udah bayar langsung sebelum. Oh, sebelum dijual itu Ibu udah bayar. Kalau Oke. 2.500 kamu untung nggak? Udah untung senang ya udah. Modal 10. Itu buat saya aku kan. Jadi kalau nggak kepake gue Iya, pakai. Waduh, hebat. Jadi Itu yang beli teman-teman. keren. Dan saya suka ngajakin teman, yuk kita belajar di rumah yuk. Apa? Ambil dari rumah, ajak. Padahal aku siapin koper. Biar udah ada bazar, mini bazar. Basah jadi jadi udah punya Ini jiwa iwapinya emang dari kecil. dari situ. Nah, di situ saya mempunyai alhamdulillah dari pulang dari Manchester, Amerika, Inggris, Westminster di Amerika, di Inggris, di London, bersama Bapak Raji juga Pak Sumari waktu itu delegasi Kadin. Saya pulang bersumpah sama kakak saya buat pabrik garment dengan 3.500 karyawan di Pulau Gadung gitu loh. Hebat. Itu garmennya untuk supply kemana aja, Pak? Amerika sama Eropa gitu. Itu dia saya ngerasain sekali gimana ngadepin ribuan karyawan, berdialog dengan karyawan, jadi sama kecil. Ada demo-demo nggak kadang? Sangat demo. Kita tutup setelah sangat demo karena mulai bergerak tuh. Jadi bukan terima kasih malahan iya ya. menghina. Iya. Jadi saya ya udah daripada menekan. Kebetulan waktu itu Cina lagi gila-gilaan baru bangkit dan menyerap tenaga kerja, dan mereka kan pakai pegawai apa namanya penjahat negara. Jadi nggak hitungan, tidak menghitung wage-nya kan. Iya. Apa napi. Kita nggak bisa bersaing waktu itu sama China karena kita kan besar-besaran 3.500 orang. Ini kita tutup ya udah, tapi saya tetap social entrepreneur di yayasan halaman waktu itu terjalan, semua jalan itu. Jadi kita lebih banyak ke social entrepreneur. Ibu juga ada sekolahan ya? Apa namanya? Di Mono, semua itu social entrepreneur. Jadi saya lebih baik kalau Anda bilang pengusaha, buat saya bukan pengusaha yang sukses. Saya ada social entrepreneur. Ya. Saya bisa tunjukin apa yang saya kerjain untuk membantu orang, sampai waktu kami juga buka pabrik di Pulau Gadung juga kerjasama dengan pusat rehabilitasi para pelacur. Menjadi itu 5 kita ambil dari Pasar Rebo yang mau betul-betul mau kembali ke jalan yang benar, kita didik untuk jadi penjahit. Itu kami terima mereka itu. Berkahnya. Itu yang saya bilang sekarang, rupanya Tuhan nggak pernah tidur. Saya sekarang umur 71 masih banyak sekali kerjaan yang saya mesti buat. Iya, masih sibuk, masih diperlukan banyak orang. Rezeki masih mengalir. Itu saya bilang karena
tadi rezeki kan saya udah bilang, nah untuk umur-umur saya 2 kali makan udah kelewat kenyang. Iya, Udah nggak tapi bisa. kiriman dari teman-teman nggak Bukan. berhenti-berhenti. Makanya selalu biasanya saya ponakan anak coba, mau ngambil ambil aja. Kan masih terima kasih udah suka-suka. Aduh sukanya repot juga tapi asal ada gorengan enak. Iya, betul. Itu sangat terbantu ya, Bu, ya. Mhm. Mungkin sebelum kita menutup ngobrol-ngobrol ini, Bu Dewi ada pesan-pesan untuk generasi muda nih, apa saja? Gini kan, anak-anakku tercinta, nggak ada kita sesuatu anugerah itu begitu saja. Kita harus melaksanakan betul-betul pemikiran untuk orang banyak. Saya bersyukur dari kecil selalu berpikir kalau saya berbuat sesuatu untuk orang banyak. Jadi sekarang saya merasakan sekali di usia saya 71 tahun ini, saya dalam kesehatan Allah Akbar, saya terima, bersyukur ya, kita selalu ngecek ya. Jika kita nggak boleh ketemu, justru bersyukur ya. Kemudian juga kemana-mana juga saya sangat dihormati dan saya merasa sekali bahwa apa yang saya buat itu nothing. Terusnya sederhana sekali, tetapi tadi berpikir cerdik, bekerja cermat, dan yang paling adalah istiqomah. Jadi sesuatu itu jangan begitu aja terus kita buat, kita terus selesaikan dengan baik. Poin selanjutnya jangan sombong, jangan sombong. Saya suka lihat, ya Allah apa yang saya lihat sekali ada seorang pejabat tinggi main golf sendirian, nggak ada tuh waktu dia dulu atau dia pejabat tinggi kali 20 orang di belakangnya dia main golf. Setelah nggak ada apa-apa sendiri dia main sama istrinya. Karena waktu dia itu dia sombong, ngerti nggak? Jadi nggak ada yang mesti disombongin, semua pinjaman. Dan kalau pinjaman itu namanya waktunya diambil sama yang punya, mesti nerima. Nyawa aja pinjaman, apalagi kekayaan, apalagi kedudukan, apalagi anugerah itu nggak ada yang abadi. Itu akan hilang begitu saja. Tapi kalau kita baik akan dikenang. Kan dibilang gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan kulit. Iya. Nah kita manusia mati meninggalkan amal ibadah kita. Insya Allah sampai kapan juga tetap dikenal orang dalam iman dan takwa kepada Allah. Iya, amin, amin, amin. Bagus sekali wejangan dari Ibu Dewi. Semoga bisa diambil hikmahnya oleh para anak-anak muda, generasi muda kita untuk Indonesia yang lebih baik, lebih maju ke depannya. Indonesia memerlukan kamu anak-anakku tercinta. Jangan milih-milih kerjaan. Selama kerja itu banyak membantu orang, kerjakan. Terima kasih Ibu Dewi untuk ngobrol-ngobrolnya. Banyak sekali hikmah yang kita ambil. Terima kasih wejangannya juga. Semoga sangat berguna untuk para penonton generasi muda Indonesia, untuk Indonesia lebih maju. Ingat loh nah, saya pernah ke umur 1 tahun, umur 2 tahun, dan sampai sekarang 71 tahun. Jadi kalau melihat ada nenek-nenek atau bapak-bapak yang tua, ingat mereka pernah muda. Semuanya pernah muda ya Bu. Pernah menjalani kehidupan ini dari awal sampai akhirnya sekarang ini. Umur panjang masih tua. Kalau Lady Day nggak pernah nggak kelihatan tua, umur 30-an dan udah meninggal. Betul. Jadi biarpun di umur berapapun, yang penting kita tetap berguna untuk lingkungan kita. Berkarya untuk banyak orang. Iya, betul. Alhamdulillah setuju sekali dengan moto Ibu Dewi ini. Ibu Dewi, terima kasih sekali lagi. Semoga Ibu Dewi tetap diberi kesehatan oleh Allah, tetap sukses, rezekinya mengalir terus sampai akhir, dan tetap berguna untuk masyarakat Indonesia dan dunia. Amin. Terima kasih. Itulah tadi obrolan saya dengan Ibu Dewi Mutik. Semoga bisa diambil hikmahnya dari pengalaman hidup beliau yang sangat kaya ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya di Nana Creed Official.